Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Hari kedua persiapan internship. Hari pertama sih kemarin pembukaannya. Oke, malam ini sebenarnya tiap malam ada hostnya, tapi ini karena PA-nya baru terbentuk. Nanti mungkin kita bisa ngobrol ya sama PA. Tim Elbrand akan ngobrol dengan 5 PA setelah Zoom ini selesai. Oke, sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah terpilih dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih atau mempercayai 5 temannya untuk menjadi perwakilan angkatan dari magang perdana kita di Elbrand. Ya, tepuk tangan dulu dong. Reaksi mungkin. Oke, thank you. Nah, malam ini seperti yang kami jelaskan atau kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Kafa, malam ini kita akan fokus membahas tentang tugas individu. Sebelumnya untuk tugas angkatan sudah beres semua kata teman-teman. Atau ada yang masih ongoing? Gimana? Yusran mana ini? Kak. Mhm. Hadir Kak. Ini kami baru ngebentuk penanggung jawab. Itu perwakilan angkatan sama perwakilan tiap divisi aja sih Kak. Karena kemarin Oke, yang disuruhnya begitu dulu. Mungkin selanjutnya akan kami uh, bentuk ke tahap-tahap selanjutnya gitu. oke. Udah kebayang belum? Kira-kira nama angkatannya dari bahasa apa gitu? Bahasa Sanskerta, bahasa Hmm. Sumatera, bahasa Papua, atau bahasa mana? Oh, bahasa Itu aja Kak Suryani, yang keren sih. komen-komen. Bahasa Suryani, siap. Kayaknya Kak Rival ikut kelas Suryani ya kemarin. Atau gimana? Wah, susah kalau bahasa hati tidak bisa diungkapkan kayaknya. Terlalu dalam. Oke, eh kita langsung aja ya. Ini kalau dilihat dari polling, masih OTW semua buat memperbaiki LinkedIn-nya. Apa ada yang sudah ada progres sejauh ini? Coba raise hand. Oke, Uli adalah Bibi. Ini kamu resensi atau resen mau ngomong? Masih benerin Kak. Oke, malam ini kita langsung aja kita benerin bareng-bareng. Bisa sambil dibuka link-nya teman-teman. Sambil aku share screen, jadi share screen dulu. Oke, sekarang yang tampil apa? Tugas individu kan ya? Yang ada di layar teman-teman apa sekarang? Boleh banget ya on cam jumping buat ngomong bebas. Kalau kemarin memang ada acara formalnya, eh, di malam ini kita santai. Besok mungkin balik lagi ke formal karena besok ngomongin soal tulisan. Oke, oke, mulai dari poin pertama.
Di sini ada tugas, setiap peserta berkenalan dengan 5 orang awardee, LPDP ini maksudnya, alumni LPDP atau penyedia beasiswa lainnya, bisa BIB atau yang lainnya ya, dan atau pernah menjadi bidadari atau host di Elbrastock. Jadi teman-teman bisa scroll di Instagram Elbran, di sana ada bidadari, udah tahu semua kan bidadari itu apa? Ada yang belum tahu belum? Ada yang belum tahu? Atau udah tahu semua bidadari itu apa? Pemateri, Kak, atau pemantik diskusi gitu. Good. Oke, nice. Thank you Sobiba, udah respon. Iya, jadi bidadari ini pemateri atau narasumber dan host itu ya semacam MC mungkin ya. Ya kayak gitulah. Ya host sih. Jadi teman-teman bisa scroll di Instagram Elbran, bisa dipilih 5 orang. 5 orangnya siapa aja. Kalau mau kenalan sama Gabriel Seth Reynolds juga boleh, silakan. Mau kenalan sama Karen Bauer juga boleh juga. Jadi bebas ya, boleh nasional, boleh internasional. Oke, teman-teman, yang poin kedua, untuk poin pertama udah bisa di copy? Udah ya, oke. Poin kedua, teman yang dikenal diusahakan bukanlah orang yang telah dikenal sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada host atau bidadari yang itu udah teman-teman kenal, misal nih, yang dari UIN Sunan Kalijaga misal. Ada host dari UIN Suka juga kayak kemarin. Siapa ya namanya? Lupa. Sempat jadi host. Nah, itu nggak boleh ya kalau udah kenal. Jadi yang belum kenal, kenapa? Karena ini untuk memperluas jaringan, lebih ke sana sebenarnya tujuannya. Nah, lagi-lagi tugas-tugas ini teman-teman reminder lagi ya. Ini tuh kita adopsi dari tugas PKLPDP. Jadi kalau di PKLPDP itu tugasnya nyari 10 orang kenalan. Jadi kalau di sini karena mini LPDP mungkin. Jadi kita pakainya 5 orang aja. Jadi 5 orang itu harusnya nggak berat ya. Kemudian untuk poin nomor 3, proses perkenalan bisa dilaksanakan dengan bertukar akun LinkedIn, disertai dengan akun media sosial yang bersangkutan. Jadi bisa lewat LinkedIn, eh, karena biasanya kenapa LinkedIn? Karena LinkedIn itu tempatnya orang-orang profesional. Jadi kayak dosen, peneliti itu biasanya dia mainnya di LinkedIn. Meskipun nggak semua, tapi mayoritas seperti itu. Kemudian nomor 4, peserta diharapkan dapat memahami biografi umum teman yang dikenal seperti asal daerah, pengalaman teman yang dikenal saat melakukan studi magister atau doktor. Jika teman yang dikenal belum melakukan studi, maka dapat mengeksplor tentang pengalaman kerja atau keahliannya. Nah, keahlian ini atau pengalaman kerja ini tentunya berkaitan dengan akademik ya teman-teman. Misalnya pengalaman kerja menjadi asisten dosen di mata kuliah apa atau keahlian bidang keilmuan hermeneutik misal. Nah, semacam itu. Jadi bukan keahlian memasak atau ya semacamnya ya. Tapi lebih memang ke arah akademik karena kita kan memang di dunia akademik. Terus kemudian nomor 5, penulisan tugas dapat dibuat dengan bentuk penulisan deskriptif atau poin-poin dan dikumpulkan dalam format PDF. Nomor 6, jumlah halaman adalah minimal setengah halaman tiap teman yang dikenal. Jadi kalau tadi ada 5 orang yang harus dikenal, berarti minimal ada 2,5 halaman untuk tugasnya. Sampai sini bisa di copy belum sebelum kita ke LinkedIn? Bisa, Kak. Oke, thank you. Ya Kak Kafa, mau nambahin? Iya, sedikit menambahkan, kalau Ya, misalkan silakan. dari teman-teman internship ini sedikit kesulitan, gimana sih cara membangun koneksi gitu dengan orang yang emang benar-benar kita belum kenal nih. Nah, kalian bisa membawa nama Elbran Stock. Jadi gini, Assalamualaikum Kak, salam kenal.
saya, nama kamu siapa, terus juga ada tugas. Tugasnya itu dari tugas PI, pra internship, yang dimana Elbansok itu sedang mengadakan internship. Elbansok itu apa? Dijelasin sama kamu. Pokoknya kamu itu mengenalkan diri bahwa kamu itu lagi berada di tugas Elbranstok, di bawah naungan Elbranstok. Elbranstok itu didirikan oleh beberapa alumni LPDP gitu. Jadi dari situ kamu bisa minta pertama kayak misalkan biografi umum gitu. Kak, boleh tahu nggak nama lengkap kakak siapa, terus juga kenapa kok kakak ngambil kuliah di luar negeri gak di dalam negeri, motivasinya apa kak, gitu. Nanti izin ya untuk follow akun kakak, itulah pokoknya. Intinya ya kalian memperkenalkan diri kalian dulu, jangan langsung follow kak gitu, jangan seperti itu, tapi memperkenalkan diri dulu. Kalian punya tugas dari Elbran, Elbran itu di bawah naungan daripada alumni LPDP, baru dah kalian langsung tanya-tanya seperti itu paling. Ya, gambaran umumnya seperti itu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Karena kita mau ke poin selanjutnya. Oke, silakan, Isron. Oke Kak, kan nanti kita berkenalan tuh sama ya alumni-alumni LPDP itu kan Kak. Terus sepengalaman kakak-kakak gitu, ini takutnya ada beberapa. Malah itu takutnya nggak dibalas atau gimana itu sering bisa terjadi begitu kakak atau uh, kemungkinan dibalasnya biasanya berapa persen gitu loh kak. Biar kami bisa menyiapkan list-list orangnya lebih dari presentasi nggak dibalas kayaknya atau kemungkinan dibalasnya gitu kak. Karena kan belum tahu seperti itu juga gitu kak. Takutnya gitu, takut aja kak. Ya. Penolakan itu udah pasti, penolakan. Saya dulu dari mungkin ada 50-an gitu. Ketika saya baru masuk ke LPDP, ada tugas seperti ini. Ini kalian kan cuma 5 orang doang ya. Kalau dulu di LPDP lumayan banyak gitu tugasnya. Dan itu saya dapat penolakan dari 50, hampir 40 orang lah yang nolak. Terus selebihnya ya alhamdulillah lah keterima. Jadi caranya gimana? Kalian buka Instagram, biasanya alumni LPDP atau yang memiliki beasiswa di akun Instagramnya itu kan ada ya, entah @LPDP, entah @BIB atau apa, SAS, POAS apa gitu. Itu bisa kalian lihat di situ. Makanya di sini percakapan awal kalian itu yang menentukan. Itu jangan tiba-tiba arogan kenalannya. Maka di sini kalian ketika kenalan itu harus nyeret nama, harus nyeret El Brandstock, harus nyeret alumni LPDP, tuh supaya mengalir darahnya. Percaya deh, ketika kalian itu membawa nama alumni LPDP dan orang yang kalian mau kenalin dia itu LPDP, mungkin itu lebih mudah. Gitu. Kalau misalkan pesan kalian dibaca ya, untung-untungan. Jadi jangan nyerah. Di copy Yusron. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita next ke LinkedIn. Oke, kita next. Nah, untuk profil LinkedIn, sebelumnya coba raise hand yang udah punya akun LinkedIn. Udah punya dulu deh. Oke.
Udah punya semua berarti? Ada yang belum punya akun atau baru buat? Atau baru kenal LinkedIn? Oke, aku anggap semuanya udah punya akun ya. Oke, thank you. Bisa lower hand. Oke, thank you teman-teman. Nah, di profil LinkedIn ini untuk poin pertama, tiap peserta membuat akun profil LinkedIn bagi yang belum memiliki atau memperbarui informasi bagi yang sudah memiliki. Jadi aku anggap untuk poin pertama udah beres ya, udah punya semua. Mungkin step selanjutnya memperbarui data dan mungkin memasukkan uh, internship Elbrand nanti kita bisa kerjakan bareng-bareng. Nomor dua, poin nomor dua, profil LinkedIn harus dibuat secara detail dengan menjawab isian yang tersedia dan menjabarkan seluruh aktivitas dan prestasi peserta. Poin tiga, profil LinkedIn harus menggunakan foto terbaru, menarik, dan profesional. Poin 4, peserta mencantumkan riwayat sebagai internship Elbrastok beserta periode dan universitasnya dalam rincian profil LinkedIn. Poin kelima, peserta membuat personalisasi tautan RL, profil LinkedIn pribadi disesuaikan dengan nama asli bukan dengan angka-angka. Poin keenam, peserta dipersilakan menambah koneksi antar anggota angkatan. Kemudian poin nomor 7, laporan dibuat dengan cara memberikan profil LinkedIn pribadi pada spreadsheet yang akan diakomodir oleh perwakilan angkatan. Nah, kita bahas poin 1, 2, 3, 4 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk profil LinkedIn, bisa sambil dibuka ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi ada batasan koneksi di tiap minggunya untuk sebenarnya bukan LinkedIn yang baru aja sih. LinkedIn yang lama juga ada ya. Kalau kita nggak yang pro. Nah, karena ada batasan tiap minggu, jadi teman-teman perhatikan jangan terlalu banyak eh, connect ke orang yang mungkin tidak sesuai target kita. Jadi asal connect aja. Jadi untuk connect ini teman-teman bisa memfilter untuk memfilter siapa aja yang eh, connect dengan kita. Nah, untuk kelengkapan profil LinkedIn, teman-teman bisa mulai dari atas dulu mungkin ya, foto. Udah ada fotonya belum? Semua. Bisa dibantu komen di kolom chat ya. Dan kayak gitu mungkin. Biar bisa memantau juga. Oke. Oke, Fahmi bisa menyusul ya. Wahyu Fitria juga. Oke, good. Oke, mayoritas udah. Jadi foto untuk foto profil ini nggak harus yang apa ya, pas foto gitu ya teman-teman. Bisa yang kelihatan giginya seperti ini. Nah, usahakan yang mungkin setengah badan gitu. Jadi proporsional gitu ya ukurannya. Yang menarik kira-kira kalau orang ngeliat itu udah kayak, oh
cukup profesional juga ini orang ini. Kalau misalnya kita memperlihatkan foto profil yang misalnya cuma segini nih hidungnya, cuma sampai hidung gitu ya, atau terlalu close up cuma matanya atau gimana kan orang juga apa sih orang ini gitu. Karena yang muncul itu foto profil dulu ya teman-teman sebelum orang mengklik detail dari akun kita itu akan yang muncul di pencarian. Misalnya nih, tadi aku Indra. Nah, misalnya ke Indra nih. Oh, gini deh. Sorry. Nah, ini kan munculnya kan foto dulu. Jadi kalau fotonya udah aneh, pasti orang juga males buat ACC koneksi kalian. Oke. Kemudian kita ke bawah atau di sebelah sini tuh kontak, sorry, deskripsi yang ada di bawah nama. Teman-teman bisa mencantumkan di sini siapa gitu, misal eh mahasiswa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau kalau misalnya gabung di platform atau bisa juga ditulis di sini internship L Branstock atau ya pokoknya yang teman-teman ingin dilihat sebagai apa. Nah, itu yang dicantumkan di sini. Misalnya nih, kalau aku nih, oke, aku biasa megang event, terus LPDP awardee, kemudian program magister di mana, kemudian juga duta damai. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mencantumkan apapun yang ingin di-brandingkan oleh teman-teman sendiri gitu. Kayak misalnya, oke, skillku ada di public speaking. Nah, bisa ditulis di sini public speaking atau apalah MC atau apa karena nanti orang misalnya mau nyari MC itu ketika lihat profil teman-teman bisa langsung dihubungi tuh bisa banget. Jadi link ini nih bisa untuk cari kerja juga ya. Bukan hanya kita yang mencari untuk kerja, tapi juga orang yang punya company atau punya perusahaan itu biasanya juga bisa mencari kandidat itu lewat LinkedIn. Jadi memang ini dunianya profesional gitu. Kemudian kita ke bawah, di sini ada tentang atau about ya. Nah, teman-teman bisa deskripsikan diri teman-teman itu siapa gitu. Dan ini, I'm a researcher in Quranic Studies and Tafsir with a specialization in women and gender issues in Islam. Nah, nanti di bagian sini teman-teman harus mencantumkan ya spesialisasi atau fokus penelitian yang sedang dikerjakan atau yang diminati sekarang itu apa. Kayak misalnya Nadia suka apa nih? Nadia suka meneliti apa? Nadia Sofia Zain. Saya kemarin ini Bu, eh Bu, okultisme. bu dong. Maaf, Nggak diterima. Mas, aku diterima. Oke, refleks okultisme Mbak. refleksnya Bu. Sedih. Apa? Okultisme. Oh, Eh, sorry. azimat. Kemarin Oh, saya oke. meneliti azimat. Nah, itu bisa dicantumkan di sini. Jadi Quranic Studies and Tafsirnya itu di bagian apa gitu. Itu ya. Untuk yang bagian itu harus dicantumkan. Untuk selebihnya teman-teman mau nyantumin apa kayak mungkin asal daerah dari mana atau apa gitu. Atau hasil karyanya juga bisa di-mention satu dua gitu. Oh iya, saya udah menulis artikel tentang ini. Mungkin yang mendukung bidang keahlian yang dicantumkan. Misal kalau tadi azimat, berarti udah pernah nulis tentang azimat belum? Kalau misalnya udah, bisa dicantumkan juga artikelnya di sini. Itu juga bisa.
nggak usah semua ya. Kalau misalnya udah nulis misal lebih dari 10, ya nggak perlu semua juga. Minimal 3 lah ya. Maksimal 3 lah ya. Yang terbaik menurut teman-teman atau 2. Jadi itu sebagai portofolio aja. Karena nanti di bawah itu juga ada. Oke, untuk about kayak gitu ya. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini? Kalau nggak ada, kita next. Oke, so Biba, silakan. Izin bertanya, Kak. Satu, bahasa yang digunakan di LinkedIn harus pakai bahasa Inggris dalam mendeskripsikan diri itu loh, harus pakai bahasa Inggris atau boleh pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu, kok LinkedIn-ku yang di bawah nama itu yang muncul moto ya, Kak? Itu aja sih tadi. Foto. Ada juga kayaknya moto tuh. Cuma aku nggak ngisi aja. Oke, untuk bahasa bebas ya. Mau bahasa Suryani, mau bahasa Perancis, bebas. Mau pakai apapun, bebas. Mungkin kalau yang common ya bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Inggris gitu. Mungkin itu, kalau memang sasarannya teman-teman juga pengen connect ke orang luar negeri, bisa dipakai-pakai bahasa Inggris. Atau mau campuran juga boleh. Ini sebenarnya juga aku belum memperbarui yang banget-banget sih. Ya gitu, Tabibah. Udah bisa di copy? Oke, aman. Oke, thank you. Nah, selayaknya sosial media yang lainnya, itu di sini juga bisa bikin status ya. Kebanyakan statusnya orang-orang sih kayak gini-gini sih. Nah, ini mungkin mau pamer ini dulu aja deh. Kemarin habis dari Winsuka. Jadi kalau teman-teman udah buka link-nya L Stock, di situ juga ada ya. Ya, mungkin gitu sih. Nah, terus untuk pengalaman, pengalaman ini bisa ditulis. Nah, di sini nanti kalau aku kan sekretaris, nah teman-teman nanti ditulisnya internship. Internship di Elbrandstock dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin itu coba kita cek ya. Tambah posisi. Nah, di sini ada magang atau internship. Oh, bisa ditulis misalnya manajemen administration. Jadi di sini bisa divisinya ya teman-teman. Atau kalau PA ya berarti bisa nih ditulis di sini. Wakilan angkatan gitu kayak. Oke, terus perusahaan atau organisasi di sini bisa kalau kita ngetik Elbrasok di sini udah muncul ya teman-teman. Nah, muncul kan? Terus bisa dipilih ini bulan Februari 2026. Nah, minimal ini yang diisi. Oh, sama keahlian. Misal tadi kalau misalnya bidang manajemen, tapi keahliannya manajemen juga. Program manajemen communication ini banyak ya. Ini karena di akunku jadi yang muncul gini. Karena yang aku munculin skill-skill ini gitu.
Nanti mungkin beda lagi kalau di akunnya teman-teman. Untuk media, ini bisa ditambahin, bisa enggak. Oke, habis itu disimpan. Saya dipahami sampai sini. Yang ini nanti harus dicantumin ya. Jadi ada tadi yang pertama di bagian about, teman-teman spesialisasinya di apa? Itu yang pertama. Yang kedua yang harus tercantum di LinkedIn ini internship di Elbrandstock. Karena nanti kalau kenalan teman-teman juga bisa pakai ini ya, bisa pakai akun LinkedIn. Dan kalau misalnya udah ada gini kan, udah ada profil Elbrand gini, nanti orang yang diajak kenalan bisa tahu, oh ya, orang ini di Elbrand gitu. Nah, di sini ada pendidikan, bisa mulai dari SMA ya. SMA, S1-nya di mana. Kemudian kalau ada pondok gitu, yang non formal juga bisa ditampilkan. Terus keahlian. Nah, keahlian teman-teman bisa ditampilkan di sini. Misalnya komunikasi atau manajemen proyek atau semacamnya itu bisa. Nah, tadi untuk publikasi, untuk yang banyak ya, kalau ada banyak itu bisa dicantumkan di sini. Tadi kalau yang di bagian about atau tentang itu cuma beberapa aja untuk branding. Nah, tapi kalau yang di sini untuk portofolio, jadi kalau misalnya orang ngelihat, oh ya orang ini udah nulis apa aja gitu. Nah, itu kursusnya bisa diisi juga. Kursus ini bisa bahasa, bisa skill yang lain, bisa skill desain atau skill manajemen atau yang lain kalau misalnya memang pernah mengikuti kursus. Terus Cortez, ini juga sih aku. Belum aku ini ya, ini tahun-tahun kapan. Memang pas-pasan sih. Nah, bahasanya bisa bahasa apa aja ya. Jadi kalau rival ada bisa bahasa Suryani, bisa juga dicantumkan di sini. Jadi kalau teman-teman, paling kalau teman-teman udah ngikutin Elbran ya, harusnya lebih dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ibrani kemarin kan juga ada, Hebreo. Organisasi apa? Udah. Ini tuh ada yang ditanyakan sampai sini. Soalnya tadi ada beberapa yang chat, gimana Kak maksudnya melengkapi atau memperbarui profiling ini tuh seperti apa? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tiap pertanyaan atau tiap kayak gini, kayak spot tentang ini diisi, semuanya diisi gitu. Lagi pengalaman ini, pendidikan, nah semuanya harus ada isinya. Kalau bisa. Ya minimal 80% lah. 80% lengkap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Mengenai kelengkapan, kalau misalkan teman-teman itu kesulitan, itu nanti aja gitu apa sebisanya lah itu. Yang terpenting kalian itu punya akun LinkedIn tersebut, terus juga namanya nama kalian, gak usah nama-nama yang aneh-aneh lah gitu di LinkedIn. Terus juga foto profilnya itu yang proper, dan yang terpenting itu kalian nih dari peserta internship satu sama lain harus saling connect tuh, menambah koneksi. Kalau di situ kan lihat Kak Iva ada berapa koneksinya? Ada Oh 500 banyak. lebih koneksi gitu. Nah, minimal kalian itu dari seluruh peserta di internship di Elbrand harus saling connect. Tuh, nanti selanjutnya baru ya mencari koneksi-koneksi yang lain. Ya, di sini ada kalau mau connect ke Jawa Naping juga bisa tuh teman-teman. Orangnya punya nih. Nih, aku belum di ACC sih. Oke gitu ya.
Jadi banyak beberapa ini kayak Pak Muammar juga main. Yang salah satu rekan ada Syamil ini dia aktif banget di LinkedIn. Ini kemarin baru beberapa hari yang lalu dia juga aktif di sini. Nah, banyak nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau manfaatkan LinkedIn untuk menambah koneksi antar tokoh studi apa antar akademisi, nah itu bisa banget lewat LinkedIn. Jadi flexingnya di LinkedIn biasanya sih kalau orang-orang akademisi ya paling ya share tulisan kayak gitu flexingnya. Jadi bukan rumah baru gitu enggak ya? Atau mobil baru, baju baru enggak. Lebih ke apa yang jadi keahliannya, kemudian apa yang mendukung keahliannya itu biasanya itu yang di-share. Oke, sampai sini bisa di-copy semuanya? Kayaknya ngelengkapin LinkedIn 1 jam cukup sih. Oke, thank you. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oh, di sini deh. Udah. Wah, kayaknya ada yang nambah connect ya. Coba nih, Bintang Dewi. Good, langsung dipraktekin. Oke, kita lanjut ke buku pedoman. Setelah LinkedIn selesai. Oh iya, peserta diusahakan menambah koneksi antar anggota. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Kava. Seperti itu ya. Jadi bisa connect antar anggota teman-teman. Anggota. Antar teman magang. Kalau misalnya bisa juga linknya itu dikirim ke grup magangnya. Biar di follow. Nah, caranya di sini ya teman-teman. Aku lupa ya. Wait, gimana ya link? Help, Kaf. 3 itu enggak sih, Kak? Hadir, hadir. Di info kontak, Ya mana ya? info kontak, Ada. info kontak, Hah? info kontak. Nih bawah nih. Oh, ini. Info. Oh ya. Nah, Ini kontak ini teman-teman ya. Jadi di sini LinkedIn. Ini maksud yang dimaksud di buku pedoman itu yang ini. linkedin.com in Hifa Alwalidah gitu. Jadi namanya ini. Ini yang di copy itu nanti di copy untuk aja. dikumpulin. Gitu. Ini kan? Laporan dibuat dengan cara melampirkan URL profil LinkedIn. Nah, itu tadi yang barusan. Oke, next, Live Grand Map. Untuk tugas Live Grand Map ini, tugas yang membuatkan peta rencana hidup, harapan, serta mimpi individu untuk masa depan sebagai bentuk kesiapan dalam berkontribusi dan membangun Indonesia. Asik, jauh banget. Tugas ini juga diperuntukkan sebagai bentuk janji dan komitmen peserta kepada dirinya masing-masing. Nah, ini mungkin perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Janji dan komitmen peserta kepada dirinya masing-masing. Tugas tidak perlu dibuat mewah atau sempurna, melainkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing karena Life Grand Map pada dasarnya adalah peta pribadi antara peserta dengan dirinya sendiri.
peta pribadi antara peserta dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya di sini maksudnya teman-teman yang bisa mengukur sendiri sampai mana kemampuannya, kira-kira dalam beberapa waktu ke depan itu bisa melakukan apa dengan kemampuan yang dipunya sekarang atau bisa berkembang sejauh apa. Nah, itu yang bisa mengukur teman-teman sendiri. Jadi, life grand mapku dengan life grand map Kak Kava pasti jauh. Bukan jauh sih. Pasti beda. Pasti beda karena kita punya fokus masing-masing, kita juga punya tujuan masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Gitu. Oke. Poin nomor 2, Life Grand Map sekurang-kurangnya berisi identifikasi potensi dan perkembangan diri saat ini, rencana penyelesaian studi, capaian bidang akademis, knowledge capture, course, research, student exchange, camp, dan lain-lain ya, dan semacamnya. Rencana bentuk pengabdian ke kampus asal atau daerah asal setelah menyelesaikan internship. Jadi di sini untuk detailnya, tahapan perencanaan terdiri dari jangka pendek 0 sampai 3 bulan atau selama masa internship. Kemudian jangka menengah 3 sampai 12 bulan. 1 tahun pasca internship itu teman-teman mau ngapain? Nah, kemudian nah ini mungkin untuk yang semester 6 sekarang berarti 1 tahun pasca internship. Oh, aku lulus berarti 1 tahun lagi dengan IPK 3,99 misal. Itu boleh juga dicantumin. Atau dengan menelurkan satu karya buku atau bikin satu artikel atau ya minimal 10 artikel populer lah di website itu juga bisa. Jadi yang kira-kira teman-teman itu tujuan maksimalnya dengan kemampuan maksimal. Jadi jangan sampai melampaui terlalu jauh. Boleh juga, tapi maksudnya masih terukur gitu. Oke, untuk jangka panjang 1 tahun lebih, rencana lanjutan studi, karir, dan pengabdian berkelanjutan. Nah, contoh tugasnya itu nanti saya lihatkan. Kemudian tugas ini didesain dan disajikan secara menarik dan kreatif dengan style desain L. Branstock. Jadi untuk desainnya ini yang membuat adalah teman-teman sendiri, bukan dari Kak Fauzi ya. Jadi teman-teman PA nanti yang akan mengatur. Kemudian tugas poster diunggah pada salah satu media sosial setiap peserta, bisa di Instagram, Thread, atau LinkedIn dengan ketentuan mencantumkan caption singkat yang menjelaskan postingan tersebut, kemudian wajib mention media sosial L. Branstock pada sosial media yang digunakan untuk mengunggah poster dan menggunakan hashtag ini ya, L. Branstock, nama angkatan internship. Ini nama angkatannya belum dibentuk ya, nanti bisa dicantumkan di sini. Oke, untuk contohnya, nah ini punya Kava. Nah, mungkin dari sini dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi di bagian pertama bisa ditaruh foto. Sini ada nanti nama angkatan pertama. Persiapan kalau ini PK, karena ini LPDP ya. Kita pakai PI berarti, persiapan internship 10 sampai 15 Februari. Ini contoh aja. Nanti teman-teman terserah mau ditaruh di sinilah yang berdiri gini atau datar gini itu terserah ya. 2026, kemudian di sini ada logo angkatan. Ini yang sebelah sini logo Naraklana ya. Ini yang sebelahnya logo persiapan keberangkatan ya. Jadi Naraklana ini nama persiapan keberangkatan Kak Kava di LPDP. Gitu. Nah, di sini ada self potential. Oke, Kava itu siapa? Oh iya, dia Quranic Science and Tafsir di PTIQ. Kemudian dia apa aja sih kelebihannya? Oke, dia adaptif, kemudian strategic thinker, growth mindset, open minded. Nah, ini teman-teman bisa tulis ya.
Bisa pakai kalau mau seragam ya pakai bahasa Inggris gitu keren juga. Kalau pakai bahasa Indonesia juga boleh, bebas. Bahasa Arab kayaknya juga keren. Cuma nanti yang baca ya nggak paham. Tujuannya kan juga mau mengenalkan ke orang-orang kalau oh ini loh aku. Aku itu orangnya adaptif. Aku orangnya strategic thinker. Aku orangnya growth mindset. Aku orangnya punya komunikasi skill yang bagus atau semacamnya. Nah, ini tadi kalau ini kan tahun pakainya 2023 sampai 2025, 2000 sampai 2030 per 5 tahun. Nah, kalau yang life grand map yang ditugaskan di internship ini tadi ada 3 ya. Ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi nanti di sini ada 3. Kalau ini ada 4, berarti ini nanti ada 3 bagian gitu. Kemudian untuk poin nomor tadi yang caption nomor 5. Poin nomor 5 ini maksudnya seperti ini. Jadi bikin caption dulu, deskripsi singkat mungkin tentang. Kalau ini kan diawali dengan mimpi adalah perjalanan dalam menggapai cita-cita. Perjalanan. Ini kata kuncinya karena dia pakai naraklana namanya. Kemudian seperti peta yang melangkahkan kaki. Nah, ini lagi menjelaskan naraklana itu apa. Jadi nanti bisa disambungkan antara nama angkatan dengan captionnya. Mimpi yang besar tercipta dari pancaran ide kontribusi yang terencana. Untuk mengawali mimpi tersebut, izinkan saya, nah namanya siapa? Izinkan saya, Muhammad Hisnu, misal, seorang internship Elbrenstok, seorang yang sedang, gimana ya, ya itulah nanti diolah sendiri kata-katanya. Jadi yang internship di Elbrenstok yang akan melanjutkan atau yang akan melakukan magang di Everstock selama 3 bulan atau bla bla bla. Nah ini dia pakai hashtagnya dicantumkan. Jadi nanti kan tadi ada beberapa hashtag yang harus dicantumkan. Nah itu bisa di tengah-tengah caption juga disertakan. Nah ini ada waktunya juga tanggal tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian disambung lagi dengan namanya seperti Putri Nara dan Putra Kelana. Ini namanya Nara Kelana ya. Dan nggak harus, maksudnya nggak harus ada 2 gini. eh Kalau TK angkatanku, angkatan Fauzi dan Mambaul Ulum, Kak Mambaul Ulum itu kita Askara Buana namanya. Kalau Tafa sama Rosyad itu namanya Naraklana. Jadi kita beda PK. Nah, maksudnya ini kan karena ini redaksinya seperti ini karena namanya Naraklana. Nah, nanti kalau Askara Buana kan nggak mungkin. Seperti Putri Askari dan misal. Kan nggak. Jadi disesuaikan aja. Saya akan mengarungi samudra dan hutan pengetahuan serta bertekad untuk bersinergi, mengabdikan keilmuan saya melalui beasiswa atau melalui apa magang Elbrasok, bla bla bla. Untuk Indonesia Emas boleh juga. Nah, nanti di akhir bisa dikasih apa namanya ini, slogan. Berkelana jauh untuk kembali mengabdi, bersinergi membangun Ibu Pertiwi. Ini beberapa captionnya. Ya, ternyata dia punya banyak banyak fans ya ini teman-teman sampai bawah banget. Oh, oh enggak, udah pol. Banyak tapi ini. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Kalau ini belum jauh, masih bisa dijangkau, jadi bisa dipahami. Analisis jaringan pengembangan nanti mungkin di masa depan bisa diganti dengan jaringan LinkedIn. Bisa.
jaringan LinkedIn, anak LinkedIn. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Itu Kak di kolom chat Kak. Hmm, iya, serempak. Jadi nanti dikoordinasi oleh PA-PA-nya tadi ya. Ada 5 orang, nanti bisa dirembuk. Siapa yang bertugas untuk membuat desainnya? Karena desain itu satu untuk semua. Satu untuk semua. Tes. eh Baik Pak, mati lampu di sana. Aku izin handle ya. Ada ada yang mau ditanyakan? Dengar nggak suaranya? Dengar nggak? Dengar Kakak dengar. Aman-aman. Kalau ya, ini sekalian ini aja ya buat desain. Desain kita patokannya dua, sama LPDP eh, dan Apple. Jadi teman-teman tim desain mungkin ya, kalau cari inspirasi eh, dua website ini aja, LPDP atau Apple. Jadi nggak usah aneh-aneh, mayoritas putih aja, dominan putih aja, nggak usah macam-macam. Kalian bisa main-main di websitenya apple.com ya. Jadi ya ini sih tinggal tinggal mainin imajinasi teman-teman aja, kira-kira ini bisa diganti foto. Oh ya, dan font ya. Mungkin bisa dicatat, aku tulis sendiri ya. Nama font resmi kita itu Montserrat. Montserrat. Terus mana ya? Ntar, ya perlu perlihatkan logo. Logo L Brand Stock itu, tapi kalau tulis L Brand Stock, misalnya teman ada, saya nggak, sorry kalau basic. Misalnya teman-teman perlu desain atau perlu font yang bold, jangan pakai, jangan langsung bold gini ya. Di font Montserrat itu ada semi bold. Jadi kita nggak pakai bold bold yang kayak gini, tapi cuma pakai semi bold. Kalau Grand Stock sendiri modelnya kayak gini. Ini regular, sisanya itu semi bold. Bold kita nggak pakai. Kota tim desain siapa ya di sini ya? Saya belum hafal. Ini PA-nya. Siapa namanya? Unika. Yuni. Ada ya orangnya? Halo Yuni. Halo. Halo. Ya gitu ya. Nama fontnya Montserrat. Terus warnanya, ini karena deadline-nya besok ya. Jadi perlu mungkin dicatat. Jangan kepindahin dulu. Oke.
Kita di screenshot aja. Kata sama form. Soal desain ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Waktu pengumpulannya Kak, Apa? waktu pengumpulannya kapan? Tanya kapan ya? Lusa ya? Lusa apa besok? Lusa kayaknya. Oh iya, lusa. 12 logo. Ya benar. 12 masih pembentukan angkatan berarti lusa. Dan lusa. Ini aman ya? Bisa di screenshot mungkin ketuanya. Mbak Isra. Iva sudah join lagi ya? Oh, enggak, dilanjut. Eh, Kayaknya nggak bisa on cam deh. Izin off cam ya teman-teman. Mati lampu di sini. Mati lampu. Tapi untuk tugas udah sih ya tadi. Ya ini udah. Oh, tinggal terakhir. Teknis pengumpulan. Bisa bantu share screen. Ya, wait. Pedoman. Sampai mana tadi? Terakhir. Udah nyampe teknis pengumpulan. Ya, ini. Oke, thank you. Nah, untuk teknis pengumpulan ini, sebenarnya ada lagi, Ding, satu. Ada satu lagi tugasnya, teman-teman. Cuma ini memang belum tercantum di buku pedoman ya. Tapi nggak susah kok. Aku share linknya dulu. Oke, sebelum ke situ, untuk di sini untuk poin C, teknis pengumpulan tugas. Yang pertama, laporan pengumpulan tugas bersifat kolektif dan terpusat melalui perwakilan angkatan. Kemudian yang kedua, perwakilan angkatan memastikan dan membantu seluruh anggota dalam penyelesaian tugas. Jadi yang akan memonitoring teman-teman adalah PA, perwakilan angkatan. Kemudian yang ketiga, perwakilan angkatan mengumpulkan laporan tugas kepada tim Elbrand. Ini untuk tugas Left Green Map dan LinkedIn ya. Dan poin ABC. Ini untuk tugas poin ABC. Jadi nyari kenalan, kemudian
Berarti nanti nyari kenal itu bentuknya PDF. Kemudian yang kedua, LinkedIn, Duoling. Yang ketiga, Live Grand Map. Nanti pakainya link juga. Bisa di copy teman-teman PA. Yusron, Sobibah, Wulidal, Wahyuni. Itu lagi siapa ya? Poster palet warnanya bebas ya? Bebas nggak Kak Fauzi? Eh iya, tapi kalau misal birunya biru ini ya, biru biru yang ada di pedoman, ada biru itunya, biru itunya belum sempat tadi ya. Biru itunya aku kirim di grup ya. Ya, jadi predatornya Ya bebas, mungkin tapi ada itu. ungu, biru, oranye, kuning, HSL di kode-kodenya dikirim semua. Terserah mereka nanti. Nanti terserah teman-teman ya mau pakai warna yang mana, kuning kayak, oranye kayak. Iya, ini yang tugas ABC. Nah, ada satu lagi yang di kolom chat, teman-teman bisa buka. Itu tugas individu. Siap, siap. Ini orang desain tuh udah muncul. Oke, ganti coba tengok ke share screen saya ya teman-teman. Di sini ada nama lengkap, division. Oke, nggak ada pertanyaan di sini ya. Nah, ini ide proyek divisi. Kenapa? Karena setelah besok kan jadwalnya penulisan. Nah, nanti di tanggal 13 itu ada divisi, ngobrolin soal divisi. Nah, waktu obrolan soal divisi itu, teman-teman udah punya bekal nih. Jadi, bikin ide proyek apa di divisinya. Mungkin yang kemarin interview sama aku kemarin udah sempat aku minta bikin ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, idenya harus detail, kemudian cantumkan alasan kenapa proyek itu penting dilaksanakan. Jadi, nggak menerima cuma tulisan, oh iya, idenya bikin webinar gini. Ini nggak diterima ya. Detail itu batasnya apa, Kak? Mungkin bisa webinarnya tentang apa, atau bikin kelas tentang apa. Kalau kalau Elbran udah punya kelas bahasa, berarti kalian mungkin bikin kelas menulis kayak, atau kelas baca, atau apa semacamnya. Kemarin ada juga yang nyaranin bikin podcast. Ada juga yang nyaranin bikin arsip materi. Nah, ini kan hanya dua kata, dua kata, dua kata. Nah, ini dielaborasi lagi nih, arsip materinya maksudnya gimana? Arsip materi di arsip materi diskusi. Hilang lagi. Mau join lagi. Oke, aku handle lagi. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sorry, sorry. Ya, Ada. gitu.
Share screen lagi ya. Nggak tahu ini kenapa. Kenapa terjadi? Nah, jadi datanya kayak gitu. Jadi kira-kira misalnya batasan webinarnya itu apa? Misal topiknya apa gitu. Topiknya apa, kemudian oh ya ini pengen narasumbernya ini gitu. Kayak gitu. Atau bikin proyek gimana kalau bikin acara offline dengan budget segini, dengan tujuan ini, ngumpulin orang dengan topik ini. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus acara online aja ya. Acara offline juga bisa diusulkan. Dan nggak harus webinar juga. Jadi kan ada podcast, ada bikin arsip, atau ada bikin apa. Nah, yang itu sesuai dengan divisinya masing-masing, kalau bisa. Jadi kalau misalnya divisi desain, oke, pengen ngundang seluruh perwakilan perwakilan tim desain dari seluruh IAT Indonesia misal untuk tukar temu dengan Elbrand juga, tukar ide yang itu dilaksanakan sekitar bulan apa gitu, tentunya di masa magang ya teman-teman. Yang itu hubunginya bisa lewat FKM THI misal. Nah, sampai ke arah gimana cara melakukan kegiatan itu juga bisa. Jadi semakin detail semakin bagus. Jadi nggak diterima ya kalau misalnya cuma judul kegiatan aja atau nama kegiatan aja. Bukan itu yang diharapkan, tapi lebih detail lagi uh, kegiatannya. Ini tuh untuk ide proyek divisi. Jadi ini sifatnya tiap individu harus punya ide yang nanti tentunya akan didiskusikan bareng di divisinya masing-masing. Gitu ya. Nah, terus untuk yang kedua, saran nama narasumber dan bidang keahlian misalnya. Bidang keahlian atau bahan bedah buku atau bahan bedah artikel. Jadi misal nih, oh ya Karen Bauer pengen bedah bukunya yang judulnya ini. Atau misal Sahiran Syamsuddin pengen ngobrolin soal makna kumalzanya. Atau apa, yang itu belum pernah menjadi bidadari di Elbran. Atau kalau misalnya udah pernah, karyanya belum pernah karya yang disebutkan itu belum pernah dibedah. Itu juga boleh. Gitu ya. Bisa di copy. Dan tokoh ini bisa nasional, bisa internasional, atau bisa teman sendiri juga. Misalnya di teman-teman sendiri itu, atau saya saya pengen bedah karya saya sendiri, Pak. Misal, saya udah punya buku nih, udah diterbitin di Gramedia, udah bestseller dan lain-lain. Saya pengen sharing sama teman-teman soal buku saya, itu juga boleh. Jadi nggak harus orang lain ya. Kalau misalnya teman-teman punya karya yang memang itu cukup eh, bisa dibanggakan, pastinya punya sandal masing-masing ya. Maksudnya bisa dibanggakan itu apa? Nah, itu bisa juga. Ya, tapi kalau bisa eh, orang yang mungkin diminati teman-teman, misalnya kajian tadi azimat, oke. Kalau misalnya bahas azimat, itu siapa di Indonesia yang expert di bidang itu? Nah, aku pengen nih Kak ngundang orang itu karena dia bahas soal azimat dan ini pasti nanti akan berguna untuk penelitianku ke depan. Nah, itu bisa juga. Kayak kemarin curhat dikit ya, Karen Bauer ini itu sempat saya sempat nulis dan sebenarnya tesisnya juga mau ke sana, cuma nggak jadi. Nah, jadi ngundang ini juga dalam tujuan eh, untuk bahan penelitian gitu atau untuk memperkuat penelitian kita itu bisa banget. Dan harapannya memang kayak gitu. Jadi teman-teman yang diundang ini memang yang
dipenasarin nih, penasaran. Oh, aku penasaran nih sama orang ini. Aku akhir-akhir ini sering baca buku Nikolai Sinai misal. Pengen ngundang nih Kak. Ya boleh, tulis aja. Karena Nikolai Sinai kan belum pernah ke Elbrand ya. Kayak gitu. Atau kalau yang di bidang gender, oke Kak, aku lagi tertarik baca bukunya Aisyah Hidayatullah nih. Oh iya, boleh banget kalau mau ngundang beliau. Karena beliau juga belum mampir ke Elbrand gitu. Dari Ipa tuh katanya mau ngundang Ibnu Katsir tuh. Ya, ini tugas tambahan untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Itu teman-teman. Tapi untuk detail divisi, soal divisinya nanti ngapain, itu akan ada sesinya sendiri di tanggal 13. Ya, ini ada yang ditanyakan. Bahaya ya kalau undang Ibnu Katsir tiba-tiba. Takut banget. Tiba-tiba muncul suaranya, tapi tidak berwujud. Oke, eh, sampai sini bisa di-copy teman-teman. Jadi tugasnya ada A, B, C, tambahan 1D ya. Ini, Google Form ini. Soal connect LinkedIn, kenalan orang, LinkedIn, Left Grand Map, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, Cek Kak. deadline ya, tanggal 13 Oh iya udah Oke. gitu. Untuk yang di-share hari ini, datanya tanggal 13 ya. Yusron, kenapa pegang kepala? Apakah mulai pusing? Enggak sih harusnya. Dikerjakan dengan happy aja. Anggap aja ini investasi teman-teman untuk masa depan kalau melanjutkan studi. Jadi udah punya eh, contoh Life Grand Map, kemudian Life Grand Map ini juga gunanya untuk branding diri juga ya teman-teman. Terus ada LinkedIn. LinkedIn ini juga akan bisa digunakan seterusnya setelah magang ini selesai juga. Gitu. Oke, bisa di copy? Coba. Yang sih yang sih yang bermasalah. Keluar lagi. Jaringan. Oh, udah masuk lagi. Mana teman-teman ada pertanyaan soal tugas individu? Aman sih ya harusnya. Bilang aman. Jam berapa sekarang Mas di Jordan? Jam 5 Mas. 5 sore. Aman berarti ya? Iya, 5 sore. Ya, siap. Kok ada teman tuh di Jordan, cuma nggak tahu kampusnya apa. Namanya namanya
Farizi Alfarizi. Tahu dia. Jurusan apa tuh? Eh, Nggak tahu dia jurusan apa. Orang ini Kepulauan Riau. Nggak tahu jurusan apa tuh. Farizi Zakir. Terus 4 orang kalau nggak salah. Mas Kafa kayaknya ada yang mau disampaikan, Mas Kafa, soal pembentukan angkatan, Oh iya, follow up. Eh, izin memastikan dulu yang pertama, kalian kan sudah membentuk perwakilan angkatan. Ada ketuanya, ada wakil, terus juga perwakilan divisi. Semuanya udah aman semua berarti? Udah kepilih? Oke. Terus selanjutnya, grup WhatsApp udah ada? Oke. Nah, grup Udah ada. WhatsApp ini fungsinya itu untuk membantu PA-nya menginstruksikan segala tugas yang ada. Oh, uh, buat logo gitu kan. Maka dari PA-nya itu terus mengingatkan kepada para peserta semuanya, ayo nih kita diskusi mengenai logo angkatan gitu, mau logo seperti apa, nama angkatan gitu. Terus juga mengenai konektivitas, tadi kan Kak Iva sudah bilang harus buat LinkedIn, terus juga Instagram. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dari Instagram kalian harus saling follow sama peserta internship ini nih di Elbrand, harus saling follow satu sama lain. Kemudian juga follow akun Elbrand Stock. Kalau misalkan sudah selesai baru masuk ke LinkedIn. Tuh. LinkedIn-nya nggak usah bagus-bagus dulu, yang penting ada dulu gitu. Nanti kalau misalkan mau diperbagus silahkan gitu ketika tugas ini sudah selesai. Nanti berjalan kok. Pasti kalian itu lebih paham gitu fungsi dari LinkedIn itu apa. Jadi bedanya LinkedIn dengan Instagram, kalau misalkan Instagram itu kan lebih banyak kepada apa ya, kemampuan kita apa nih gitu, flexing gitu kalau misalkan Instagram. Tapi kalau misalkan di LinkedIn itu ranahnya ranah profesional tuh. Makanya sebisa mungkin akun LinkedIn kalian itu nggak usah lebay-lebay, itu sesuai dengan keadaan dan posisi kalian saat ini seperti apa. Itu mengenai konektivitas. Dan grup angkatan di WhatsApp itu harus menjadi wadah media untuk saling tukar pikiran, saling berbagi ide, terus juga kalau misalkan kalian itu deadline-nya H-1 ya saling mengingatkan lah itu intinya. Aman semuanya? Oke. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi ya, aman ya? Kalau sudah mungkin kita cukupkan. Oh ya, sebelum dicukupkan, tolong siapa Mas Isro ada ya? Mas Isro tolong disiapkan MC untuk 3 hari ke depan ya. Atau 4 hari ke depan. Terus Oke, siap. Baik, Mas. Mungkin sekalian aja PA jangan keluar Zoom dulu setelah ini. 5 orang itu. oh iya, siap. Berarti kita cukupkan dulu ya untuk malam ini. Monggo Mbak Iva, saya kembalikan. Ya, makasih teman-teman untuk malam hari ini. Yang udah tepat waktu, yang udah telat, makasih juga. Tetap hadir. Next, tolong lebih disiplin lagi soal waktu. Dan tetap semangat buat
persiapan internshipnya masih ada 3 hari lagi. Nanti akan ada surprise buat teman-teman di penutupan internship. Kita udah undang mungkin semi artis ya, semi artis. Karena orangnya udah muncul di podcast berkelas. Jadi harusnya teman-teman nanti bisa ikutan berkelas bareng beliau di tanggal 15. Tunggu nanti pamfletnya akan muncul, yang itu eventnya khusus untuk teman-teman internship ya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.